Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sejarah kaum muslimin pada Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya. Hal ini terjadi setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada suatu saat dari kaum Bani Bakar dan Bani Quz'ah ini sudah lama bermusuhan hingga turun-temurun. Pada janji Hudaybiyah saat itu ada satu butir yang mengatakan bahwa dari kaum muslimin boleh masuk ke kaum kafir Quraisy, boleh masuk ke kaum Quraisy, dan kaum Quraisy boleh masuk ke kaum muslimin. Pada saat itu Bani Bakar masuk ke kaum Quraisy dan Bani Quz'ah masuk ke kaum muslimin. Bani Quz'ah masuk ke kaum muslim. Lalu dengan adanya hal tersebut, Bani Bakar menyerang Bani Quz'ah hingga melibatkan 20 orang terbunuh. Lalu utusan Bani Quz'ah datang kepada Rasulullah yang bernama Amru bin As. Amru bin As Berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Rasulullah setelah mendengar itu, Rasulullah merasa marah dan bersiap diri untuk berperang. Rasulullah melakukan persiapan tersebut dengan cara diam-diam agar kaum Quraisy tidak mengetahuinya. Lalu masuk poin A yang berjudul Perjalanan kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW bersiap-siap, lalu Rasulullah dan kaum muslimin berangkat dari Madinah ke kota Mekah pada hari ke-8 Ramadan tahun ke-8. Pada saat Rasulullah Pada saat Rasulullah SAW berangkat ke kota Mekah, di perjalanan banyak kabilah-kabilah yang bergabung kepada Rasulullah SAW hingga pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah menjadi sebesar 10.000 banyaknya. Dengan pasukan yang sangat besar tersebut, Rasulullah memimpin berjalan hingga sampai di suatu sumur yang dekat dengan Ka'bah. Di situ Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyalakan api. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat besar. Lalu setelah melakukan hal tersebut, Rasulullah membagi pasukannya menjadi 3. Pasukan pertama dari sayap kanan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu melalui dataran rendah. Lalu dari bagian kiri atau sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair melalui dataran tinggi, dan yang terakhir yang tidak membawa senjata sama sekali yang dipimpin oleh Ubaidah melalui jalur tengah. Setelah pembagian tersebut, jalur tengah lembah. Setelah pembagian tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kalian memerangi orang-orang yang kalian temui kecuali mereka yang memberikan perlawanan." Jadi disuruh
menyerah saja. Kalau ngelawan baru diperangi kan? Terus Lalu setelah itu salah satu dari kaum Quraisy mendengar berita tersebut dan datang menemui Rasulullah untuk membenarkan perjanjian tersebut. Dan Rasulullah memalingkan pandangannya atau tidak menerimanya lagi. Pada saat itu kaum muslimin berhasil masuk dan menundukkan pandangan kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di atas kendaraan selalu membaca surat Al-Fat berulang-ulang. Lalu Rasulullah melakukan tawaf dan akhirnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat di Masjidil Haram, lalu Rasulullah menyampaikan pidato dan yang berbunyi tiada oke, sampai situ nggak apa-apa. Besok lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.